Jangan enak-enak pemimpin-pemimpin ini bergelimang dengan kemewahan duit rakyat, tetapi kau tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya, engkau tidak meletakkan keadilan, nanti akan dimintai pertanggungan-jawab oleh Allah di padang mahsyar. Pertanggungan-jawab di dunia gampang, asal kertasnya bagus, formatnya bagus, ketikannya bagus, stempernya bagus, tanda tangannya bagus, walaupun bohong jadi. Itu laporan dunia. Berapa banyaknya laporan-laporan yang bohong itu? Ya, satu contoh misalnya, bukan rahasia ya. Satu contoh misalnya, kalau ada yang dapat bantuan dari pemerintah, dapat bantuan 100 juta, yang keluar 100 juta apa kurang? Hah? 100 juta apa kurang? Berarti saudara sudah tahu. Iya kan? Bantuannya 100 juta, kadang-kadang keluar cuma 75 juta. Tapi yang menerima bantuan harus menandatangani 100 juta. Pada terimanya 75 juta. Ini bukan rahasia di dunia Indonesia ini. Semuanya tahu. Yang dapat bantuan semuanya tahu kok itu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tapi yang paling berat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati, di padang mahsyar nanti. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungan kepemimpinannya. Ini yang paling berat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini 100% ayat ini politik. Persilakan kiai-kiai yang tidak setuju datang ke rumah saya, buka tafsirnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amri ila ahliha wa idza hakamtum bil antahkum bati. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan kepercayaan ini kepada ahlinya. Kepercayaan itu artinya jabatan. Rasulullah menjelaskan ayat ini, wa idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Kalau sudah hilang kepercayaan di tengah-tengah bangsa ini, rakyat dengan rakyatnya sudah saling curiga mencurigai, rakyatnya dengan pemerintahnya sudah saling curiga mencurigai. Kalau sudah amanah kepercayaan sudah tidak ada di tengah bangsa ini, tunggulah, kata Rasulullah, hancurnya bangsa itu. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa ida'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah, bagaimana hilangnya amanah ini Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Oleh sebab itu, antu'addul amanata ila ahliha, berikan kepercayaan jabatan itu kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat kepala desa atau lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat anggota DPR, jangan sembarangan mengangkat presiden dan lain-lain pejabat. Berikanlah jabatan ini kepada orang yang profesional. Quran, indah politik Quran itu. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, ini 100% ayat politik. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil, jangan tebang pilih. Berlaku adil terhadap rakyatnya. Karena senang, karena cinta, rakyatnya salah, tidak dihukum. Karena benci, karena tidak senang, walaupun tidak salah, dihukum. Ini namanya tidak adil. Ini politik Islam, adil. Pemimpin dalam Islam, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi pemimpin yang siddiq, yang jujur.
Jangan cari pemimpin yang suka bohong. Cari pemimpin yang amanah, yang terpercaya, yang tidak berkhianat kepada rakyatnya. Cari pemimpin yang tabligh, pemimpin yang selalu menyampaikan kebenaran. Jangan pemimpin yang menyampaikan kebohongan-kebohongan. Cari pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pandai, supaya bisa memelukkan rakyat dari segala macam bentuk kesulitan. Kalau rakyatnya sulit, pemimpinnya tidak cerdas, sampai kiamat rakyatnya sulit. Nah, ini habis-habisan saya, saudara. Hah? Betul apa tidak? Habis-habisan saya menjelaskan Islam ini. Ini Islam. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Subhanallah. Memilih pemimpin itu bukan karena siddiq, amanat, tabligh, fatonah, karena duitnya. Coba tanya ke kampung-kampung kalau ada pemilihan umum, Pak milih mana Bapak, Bu milih mana Ibu, paling jawabnya yang ngasih duit saya pilih Pak, yang nggak ngasih duit nggak saya pilih. Begitu kan? Begitu kan jawabannya? Hah? Hancur negara. Kalau memilih pemimpin karena duitnya. Pemilih pemimpin dalam politik Islam siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini sudah baku dalam Islam. Itu pemimpin yang kita pilih, bukan yang bagi-bagi duit. Maka kalau ada pemilihan umum nanti ada calon-calon bagi-bagi duit, ambil duitnya. Kalau calonnya tidak setuju jangan dipilih, biar kapok. Ada partai politik bagi-bagi duit, ambil duitnya. Partainya kalau nggak cocok jangan dipilih, ya kalau cocok pilih. Kalau nggak cocok jangan dipilih, biar kapok. Ini sekarang permainan-permainan. Semuanya dipandarkan kepada duit. Milih pemimpin dasarnya duit. Subhanallah, subhanallah. Ini dengan politik Islam tidak cocok. Dalam politik Islam pemimpin pilih karena siddiq, amanat, tabligh, fatonah. Masih banyak lagi ayat-ayat politik sampai terjadi sanksi politik. Subhanallah, baca kitab Bulughul Maram yang terakhir, di situ ada hadis sanksi politik. Man yastar'illahu lahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghassun li ra'yatihi harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati pemimpin itu sedang berkhianat kepada rakyatnya, pemimpin yang semacam itu haram masuk surga. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita ini jangan mati sebelum janji-janji kampanyenya dipenuhi kepada rakyat. Ya, kita doakan mudah-mudahan pejabat-pejabat kita ini jangan mati dulu sebelum janji-janji kampanyenya dipenuhi kepada rakyatnya. Karena kalau kau mati janji-janjimu belum dipenuhi, ya tadi ancamannya harramalaihil jannah. Sanksi politik, man waliya min amri ummati fasaqqa alaihim fashkuk alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, artinya pemerintah, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin yang semacam itu nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Maka usikum wa iyaya, ketua RT, ketua RW, jangan mempersulit urusan rakyatnya. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, jangan mempersulit urusan rakyat. Kalau kau mempersulit urusan rakyatmu, nanti kau akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Benar kan wasiat saya? Benar kan? Nah, ini wasiat saya. Karena yang terjadi sekarang kadang-kadang begini pikirannya, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Ini pikiran iblis. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Yang bagus pikiran Islam, yassiru wala tu'assiru. Ini hadis,
Yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan dipersulit. Nah, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Mestinya kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Permudah. Ini sampai ke situlah Islam bicara. Masih banyak lagi. Cuman karena ya sebenarnya saya ini ya belum 100% sehat, Pak. Ya, saya kebetulan 2 bulan yang lalu itu jatuh kena pangkal paha ini, kayak undi-undi yang main di mangkok itu, rupanya ya retak, kata dokter, keropos karena tulang sudah 82 tahun. Umur saya ini 82 tahun. Nah, ya sudah cukup lah. Nah, akhirnya oleh dokter diperiksa-periksa, diputuskan harus dioperasi dan barang aslinya tidak bisa dipakai lagi. Jadi diganti spare part saya ini bikinan Jerman. Jadi yang gini, yang main ini sekarang ini sudah bukan engsel yang asli, engsel yang dibikin oleh Jerman. Dimasukkan ke sini, ya alhamdulillah lah. Perhitungan dokter juga tidak meleset, malah lebih cepat dari perhitungan dokter. Dokter berhitung 2 bulan saya ini pakai tongkat, setelah itu nanti lepas, tapi ternyata saya pakai tongkat cuma 1 bulan, tidak sampai 2 bulan saya lepas tongkat, sudah berjalan biasa. Kalau di rumah kecuali naik tangga turun tangga itu saya pakai tongkat, kalau jalan rata biasa nggak pakai tongkat, alhamdulillah. Jadi spare part saya ini bikinan Jerman, Pak. Barang import. Ya, itulah alhamdulillah. Saya ini orang kumpul begini, kira-kira bawa duit enggak sudah kira? Sudah diminta sumbangan belum? Hah? Belum. Panitianya kurang pinter itu. Mestinya kumpul begini diambil duitnya, mengapa sih? Bawa duit enggak ibu-ibu? Siapkan, Bu. Ya, untuk membantu kekurangan pasti ada kekurangan lah, paling tidak lampu atau apa. Bantu masjid ini yang mengadakan pengajian ini, saya minta tolong dibantu. Kalau ibu bawa duit, ya tolong siapkan duitnya. Barangkali nanti panitia saya suruh keliling, walaupun tidak siap, suruh keliling cari bantuan supaya biasa berkorban. Masuk majelis taklim bawa duit, masuk majelis zikir bawa duit, masuk ke masjid bawa duit, masuk mushola bawa duit. Biasakan berkorban, biasakan bangun kuburan. Itulah kalau saya istilahkan. Kalau ibu yang bawa duit tidak mau membantu, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Loh, bener kan? Kalau yang bawa duit kemudian membantu wanita yang dermawan, saya doakan ya Allah mudah-mudahan suaminya tidak kawin lagi. Adil kan saya? Tolong panitia pinjam surban lah, yang punya surban jangan lari. Yang lari PKI itu. Siap-siapkan duitnya. Ini orang kumpul begini. Kalau di Jakarta ya Pak ya, itu sudah pasti kumpul begini nih, gelar surban. Mungkin di Bangil kurang biasa. Saya bikin sunnah tradisi yang baik, sunnah yang baik. Ada surbannya? Ya kalau sudah tidak siap, sudah jalan. Yang di bawah ya kota apapun saja. Ayo jangan jalan tol, pelan-pelan. Jalan tol lagi. Kalau jalan tol nanti yang dilewati alhamdulillah saya kelewatan.
jangan ada yang kelewatan. Mari kita beramal, belajar ya seadanya aja yang bawa. Kalau ngambil duit di sakunya tolong jangan dilihat. Nah itu bagus, itu saya ajar. Ini jadikan tradisi yang baik di Bangil. Sini saya yang nyuruh enggak. Nah, sudah dibiasakan, tolong dibiasakan. Ini saya ingin dijadikan tradisi di Bangil, peringatan Maulid, Isra Mi'raj atau apapun saja, tolong bawa duit. Ya tentu sekedarnya, banyak juga bagus, bawa duit Isra Mi'raj, Maulid, peringatan Maulid, Nuzul Quran, bawa duit, panitia selalu jalan. Ambil duitnya itu untuk kepentingan masjidnya, untuk kepentingan yang lain-lain. Kalau madrasah untuk kepentingan madrasahnya. Ini dijadikan tradisi. Tradisi Jakarta itu bagus. Setiap kumpul kayak begini mesti ada yang mengedarkan surban, bawa duit. Dan alhamdulillah kadang-kadang lumayan, bisa jutaan dapatnya itu. Nah ini karena mungkin belum tradisi, saya anjurkan setiap kita kumpul, apa itu majelis taklim pesantren, di pesantren ada peringatan Maulid, bawa duit paling tidak misalnya 10.000, 20.000, 50.000, niat nanti sedekah untuk bangun kuburan. Nah, kalau kuburannya dibangun, saudara sakaratil maut, insya Allah bangunan kuburannya sudah bagus, berisi amal-amal soleh. Inilah anjuran saya. Sekali lagi kepada panitia saya ucapkan terima kasih. Ya, besok saya insya Allah habis sholat subuh akan meninggalkan Bangil untuk menuju ke Jakarta. Tolong, mungkin takut supir saya nggak hafal jalannya. Waktu subuh nanti ada yang bawa sepeda motor untuk ngawal mobil saya sampai ke pintu tol, karena supir saya nggak hafal jalannya. Ini dari saya sekali lagi kepada seluruh pengurus Masjid Nurul Huda. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para jamaah. Marilah mulai kita kepada seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, gerakan masyarakat itu untuk menghidupkan Islam di tengah-tengah masyarakat agar Islam ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan hanya pandai makan jasa, hai umat Islam di Bangil, tetapi hendaknya kau pandai berjasa. Jangan hanya makan jasa, jangan hanya pandai makan jasa, tapi kau harus pandai berjasa pula kepada bangsa ini. Orang yang hanya makan jasa tapi tidak mau berbuat jasa kepada bangsa ini, itulah mereka yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Negara kita merdeka, siapa yang berjasa? Bukan Syukron Makmun. Ini semuanya yang makan jasa semua. Yang berjasa yang ada di kuburan pahlawan itu yang berjasa. Mereka berjuang, meninggal di medan perang, tidak merasakan nikmatnya kemerdekaan ini, tidak tahu rasanya ketika listrik masuk desa, tidak merasakan jalan tol, tidak merasakan jalan layang, tidak merasakan kenikmatan kita yang sekarang ini makan jasanya orang kuburan. Yang berjasa mereka, kita tidak ada yang berjasa. Ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai Bapak Presiden pun tidak ikut berjasa dalam NKRI ini. Karena Bapak Presiden itu lahir tahun 1962. Indonesia sudah merdeka. Kita semua ini pemakan jasa. Maka saya peringatkan, jangan hanya pandai makan jasa, mari kita berjasa pula kepada bangsa ini. Ini saya peringatan. Maka mari kita semuanya siap untuk berjasa dengan mengorbankan sebagian hartanya.
Ibu pandai-pandailah membangun kuburannya, Bu. Jangan hanya rumahnya yang dibangun, tapi hendaknya bangun kuburannya. Rumahnya dibangun bagus, persilakan, dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Tapi jangan hanya membangun rumahnya saja, bangun kuburannya. Dengan apa bangun kuburan? Dengan amal-amal soleh. Ibu belanja setiap hari ke pasar, saya yakin dari pasar ada lebihnya duit 5.000, masukkan kaleng. 7 hari 35.000. Dengan tidak terasa 20.000 untuk masjid, 15.000 untuk madrasah. Kalau tiap orang, tiap rumah berbuat semacam ini, seluruh kelurahan ini satu kelurahan berbuat apa yang saya pidatokan, insya Allah masjid hidup, madrasah hidup. Kadang-kadang saya tanya di suatu kampung, berapa gajinya guru madrasahnya? Masih ada yang menjawab 200.000 satu bulan. Subhanallah, subhanallah. 200.000 satu bulan. Seorang guru madrasah mau makan apa dengan istrinya? Subhanallah. Kalau ibu mau membangun kuburan, 5.000 tiap hari. Jumat pagi buka celengannya 35.000. Datang pengurus masjid atau titipkan sama suaminya, ini Pak, saya titip 20.000, masukkan di tromol masjid. Kata si ibu, untuk apa? Untuk saya nanti di liang kubur. Ya, apalagi ibu-ibu yang sudah 50 tahun ke atas, Bu, masih pakai gelang emas gede-gede, masih pakai kalung emas gede-gede. Kasihan kadang-kadang saya. Ya, mudah-mudahan ibu panjang umur. Tahu-tahu ibu yang dicabut duluan oleh malaikat. Kemudian suaminya kawin lagi, lalu gelangnya dipakai oleh istri mudanya. Kira-kira ibu di kuburan kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Gigit jari, Bu. Ya Allah, itu gelang saya, itu kalung saya dipakai oleh istri muda suami saya. Coba kasihkan ke masjid, coba kasihkan ke pesantren. Ibu di kuburan tersenyum. Itulah harta saya. Mengalirlah amal jariahnya ke kuburan pahalanya. Subhanallah, subhanallah. Alangkah indahnya. Ini saya titik beratkan, pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan. Mari kita berkorban. Tentu masjid ini masih banyak kekurangan untuk perlengkapannya. Mari kita berkorban supaya kita tidak jadi korban. Bapak-bapak, kalau hari Jumat stop merokok, seluruh yang merokok. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayam. Ini hari Jumat saya berhenti merokok, 1 hari aja tidak merokok. Harga rokok 20.000, masukkan tromol masjid. Kayak apa masjidnya? Ini saya kasih petunjuk yang real, tidak mengambil kekayaan saudara di lemarinya, tidak mengambil kekayaan saudara di bank. Berhenti merokok hari Jumat. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Saya hormati hari Jumat dengan tidak merokok. Rokoknya yang harganya rokok 25.000, 20.000, masukkan tromol masjid. Ibunya 20.000, bapaknya 20.000, tiap orang masuk masjid 40.000. Kalau yang masuk masjid 500 orang, jaya masjid ini pengorbanan yang tidak terasa oleh saudara. Bukan mengambil uangnya di lemarinya yang sekian puluh juta, tidak. Kalau kita mau berkorban, saya cuma menunjukkan cara berkorban. Ibu tidak terasa, bukan mengambil duit di saku ibu, tidak, kelebihan belanja saja.
lebih 5.000 letakkan, paling sedikit 7 hari 35.000, 15.000 untuk madrasah, 20.000 untuk masjid, atau dibalik 15.000 untuk madrasah, 20.000 untuk masjid, 20.000 untuk madrasah, 15.000 untuk masjid. Insyaallah, insyaallah, insyaallah Islam tidak akan redup, akan bangkitlah Islam itu dengan pengorbanan umat Islam. Ini yang dikerjakan Rasulullah SAW di dalam beliau melaksanakan amanah. Islam diturunkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah datang sebagai nabi yang terakhir. Rasulullah SAW tidak membawa agama baru. Rasulullah itu menyempurnakan agama yang sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka kalau saudara ditanya siapa yang membangun Islam, kadang-kadang sudah keliru menjawab. Yang membangun Islam Nabi Muhammad SAW saja. Salah. Wah, ini kelapa ada orang kuburan nggak ini? Di mana nih pohonnya ini? Kalau begitu saya makan kepalanya, kelapanya orang kuburan ini. Nah. Rasulullah tidak membawa agama baru. Kalau orang ditanya siapa yang membangun agama Islam, Rasulullah SAW, salah. Jawaban yang benar, siapa yang membangun Islam? Islam dibangun oleh 25 Rasul. Mengapa sudah hilangkan Nabi Adam? Mengapa sudah hilangkan Nabi Nuh? Mengapa sudah hilangkan Nabi Ibrahim? Islam itu dibangun oleh 25 Rasul. Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru, menyelesaikan finishing daripada agama Islam ini sebagai finishing, bukan membawa agama baru. Allah hanya menurunkan satu agama ke bumi ini. Allah hanya menurunkan satu agama ke bumi ini. Menurut Al-Quran ialah agama Islam yang dibangun semenjak Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Tauhid Islam. Datang Nabi Nuh, seruannya sama, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada penciptanya, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersama umatnya sujud kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Musa, tidak ada bedanya. Nabi Musa berseru kepada umatnya untuk beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa ibnu Maryam, Maryam bintu Imran, ibunya bernama Hannah, ibunya Siti Maryam. Jadi neneknya namanya Hannah, kakeknya namanya Imran. Nabi Isa alaihissalam, seruannya tidak ada bedanya, sama dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Isa mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, dan sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa.
dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam, tauhid menurut kitab suci Al-Quran. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruan Nabi Muhammad sama dengan seruannya Nabi Isa, seruan Nabi Muhammad sama dengan seruannya Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Nabi mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam, agama tauhid. Lalu apa bedanya Pak Sukron? Tidak ada bedanya, hanya syariat Allah itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusianya. Allah tidak menurunkan syariatnya sekaligus, tidak. Allah cicil syariatnya itu. Pada zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong zaman Nabi Adam? Karena belum dikapling-kapling, boro-boro kapling. Negara kagak ada. Zaman Nabi Adam gak ada Singapura, gak ada Saudi, gak ada Indonesia, yang ada dunia. Siapa penghuninya? Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau nyolong kelapa? Enggak ada. Nah, zaman Nabi Adam syariat perkawinan tidak sesempurna kita. Sekarang kita ada besan laki, ada besan perempuan, ada pengantin laki, pengantin perempuan, dikawinkan oleh walinya dengan akad nikah, dengan saksi, dengan mahar. Subhanallah, sempurna. Zaman Nabi Adam Allah memberikan kemudahan, adik kandung kawin dengan kakak kandung, kakak kandung kawin dengan adik kandung, sama Nabi Adam diperbolehkan. Kalau sekarang di Bangil ada orang mau kawin dengan adik kandungnya, itu orang salah lahir. Mestinya orang seperti itu lahirnya zaman Nabi Adam. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya, datang Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah sebagai nabi penutup, diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai penutup. Disitulah syariat Allah diturunkan sekaligus seluruhnya. Dengan Al-Quran syariat Allah di Lauh Mahfuz sudah tidak ada sisanya. Dengan turunnya Al-Quran, maka syariat Allah sudah tumplek blek. Itu orang Jawa itu tumplek blek itu. Orang Jawa itu, saya bukan orang Jawa ya, saya orang Madura, tapi ngerti saya. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh, kata-kata yang terakhir itu diulang. Kalau orang Jawa bilang kemarin di Surabaya macet, nggak apa-apa. Tapi orang Jawa bilang kemarin Pak Kiai di Surabaya macet, cet. Nah itu sudah, kalau orang Jawa bilang macet, cet, matiin mesinnya sudah. Nah, dengan turunnya Al-Quran, syariat Allah tumplek blek. Nah, Nabi terakhir ini saya baca Islam secara keseluruhannya, maka kita wajib percaya bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada nabi-nabi sebelumnya. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Allah menurunkan kitab Injil pada Nabi Musa. Kita wajib percaya
Tapi kitab mana yang kita percaya? Dalam Al-Quran kita percaya pada kitab yang asli. Yang asli mana? Kitab Zabur, yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Daud, dan tidak ada perkataan Nabi Daud dan tidak ada perkataan pendeta-pendetanya. Asli kalamullah itu kitab Zabur. Sekarang dicari, insya Allah yang asli barangkali sudah tidak ada. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Taurat yang mana? Yang kita yakini umat Islam, kitab Taurat yang asli. Sekarang Bible itu mungkin sudah lebih daripada 500, Pak. Yang kita percaya kitab Taurat yang asli. Mana kitab Taurat yang asli? Yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya, dan tidak ada perkataan Nabi Musa dalam kitab itu, dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta di kitab itu. Yang ada hanya kalamullah. Allah menceritakan kepada Nabi Isa, menurunkan pada Nabi kitab suci, namanya kitab Injil, yang kita percaya Injil yang asli. Injil yang asli yang mana? Yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, dan tidak ada perkataan Nabi Isa dalam kitab itu, dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta di kitab itu. Yang ada hanya kalamullah, itu kitab Injil. Nah, yang sekarang Injil itu ada 5, itu urusan mereka, kita tidak usah menyalahkan. Ada Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Ada Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Ada Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Ada Injil Yahya yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Ini 4 diakui oleh gereja. Yang redaksinya di dalam tidak sama. Injil Matius berbeda dengan Markus dan selanjutnya, walaupun substansinya, isinya pokoknya ada persamaan, tapi redaksi tidak sama. Yang ada, ya persilakan, itu keyakinan mereka. Ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh gereja, namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa dilarang oleh gereja? Karena isinya mirip seperti Al-Quran soal penyaliban Nabi Isa alaihi salam. Itu urusan mereka. Ya, mereka percaya, ya kita tidak usah menyalahkan keyakinan mereka. Tetapi dalam Islam, Injil yang kita yakini ini bukan Injil yang ada sekarang ini. Yang kita yakini Injil kitab suci itu yang firman Allah, Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Isa dan bukan perkataan pendeta-pendeta yang ada sekarang ini sudah bercampur. Nah, ini saudara-saudara, datang kitab suci Al-Quran, syariat Allah tumplek-blek. Nah, maka di dalam kitab Shahihu Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasulullah bersabda, mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadil labinah. Perumpamaan saya, kata Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi sebelum saya itu cuman ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah, membangun sebuah gedung. Saya datang yang terakhir, yang meletakkan batu yang terakhir, pertanda pembangunan Islam sudah selesai.
Zaman Nabi Nuh pembangunan Islam belum selesai. Zaman Nabi Ibrahim pembangunan Islam belum selesai. Zaman Nabi Musa pembangunan Islam belum selesai. Datang Nabi Isa pembangunan Islam belum selesai. Datang Nabi Muhammad barulah pembangunan Islam selesai. Nah, ini saya ceritakan supaya menjadi pegangan akidah kita. Datangnya bertumplek karena pembangunan Allah yang mendeklarasikan, bukan Sukron Makmun. Allah yang memproklamirkan, bukan Sukron Makmun. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi berada di Arafah, menurut ulama tafsir turunlah ayat ini. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz turun semua tumplek-blek. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku kepada kalian. Dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan nikmat yang terbesar. Seandainya Nabi Muhammad belum lahir, nikmat Allah belum sempurna. Sempurnanya nikmat Allah dengan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Quran. Allah yang menurunkan Al-Quran litubayyina linnas, supaya kau jelaskan Muhammad Al-Quran ini. Nah, jadi Qurannya turun, syariat Allah sudah sempurna, yang menjelaskan nubuat sudah dilahirkan. Langsung Allah membuat pernyataan. Ini bukan pernyataan Sukron Makmun, ini pernyataan Allah. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul islam madina. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Berarti selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Inna dina indallahil Islam. Itu bukan Sukron Makmun yang ngomong. Inna dina indallahil Islam, ini Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Ini untuk memantapkan umat Islam. Allah menyatakan lagi dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ikut agama atau mencari agama selain agama Islam, maka agama itu tidak diterima oleh Allah, dan nanti di akhirat termasuk orang yang merugi, tempatnya di api neraka. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata Sukron Makmun. Ya, jelas ini sebagai doktrin kepada umat Islam yang sekarang sedang diombang-ambingkan Islam ini. Bagaimana cara untuk ngacau pikiran umat Islam? Kadang-kadang datang dari pimpinan umat Islam sendiri, sehingga umat Islam pikirannya jadi kacau dengan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan kadang-kadang oleh beberapa tokoh Islam yang membingungkan umat Islam. Saya kembalikan sarang kemantapan kepada agama Islam. Bagaimana mantapnya Sukron Makmun terhadap Islam, tapi kita diajar oleh Rasulullah untuk hidup rukun bersama-sama dengan umat agama lain, toleransi,
saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, saling gotong royong hidup rukun dan damai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya murtad. Nah, ya kalau orang panggil murtad, kan saya yang punya tanggung jawab nanti. Nah sekarang sedang ada untuk memurtadkan umat Islam ini. Semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Subhanallah, subhanallah. Dengan logika ini untuk memurtadkan umat Islam, mari kita saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, hidup rukun damai di negara kesatuan Republik Indonesia, tapi jangan memurtadkan umat Islam. Dikatakan semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Hai anak muda, mana yang kau pilih? Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama, mana yang kau pilih? Hah? Sholat subuh? Goblok. Loh, yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama, milih yang mana? Lah inilah pemurtatan. Mengapa syukuran makmun sholat subuh? Perlu saya jawab, perlu saya jawab. Kalau perlu saya jawab, mengapa syukuran makmun sholat subuh? Syukuran makmun sholat subuh karena syukuran makmun yakin dengan sholat subuh insya Allah syukuran makmun masuk surga, tidak sholat subuh masuk neraka. Bagaimana? Mengapa syukuran makmun puasa Ramadan? Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama, pilih yang mana? Mengapa syukuran makmun berpuasa Ramadan sebentar lagi? Karena saya yakin insya Allah dengan berpuasa Ramadan insya Allah syukuran makmun masuk surga, tidak puasa Ramadan masuk neraka. Jangan main-main dalam akidah ini ya. Ini yang terjadi penipuan logika sehingga banyak yang menjadi murtad. Saya ingatnya kepada masyarakat Bangil malam ini, dikatakan semua agama sama, semua agama benar. Yang sama apanya? Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kau sembah, kata Rasulullah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah kepada apa yang saya sembah. Dan saya bukan penyembah apa yang kau sembah, dan kau bukan penyembah apa yang saya sembah. Lakum dinokom, agamamu agamamu, waliyadin, agamaku agamaku. Yang disembah tidak sama, kok dikatakan semua agama sama? Kita dengan akidah wa ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu hanya Tuhan yang satu yang Maha Esa. Mereka dengan akidah misalnya Trinitas, dengan akidah Trimurti, persilahkan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, akidah mereka persilahkan. Saya hormati, tidak saya maki-maki. Orang Hindu dengan Trimurtinya, Dewa Hindu, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, persilahkan. Itulah yang sudah menjadi keyakinanmu. Islam hanya kenal dua, pencipta yang diciptakan. Yang disuruh sembah siapa? Sembah penciptanya.
selain pencipta, itu namanya makhluk yang diciptakan. Maka jangan kau sampai meletakkan makhluk disamakan dengan Khalik. Jangan kau meletakkan ciptaan Allah disamakan dengan Allah penciptanya. Itu namanya syirik. Allah sangat murka kepada orang syirik. Masa yang membuat disamakan dengan buatannya? Langit dan bumi berserta isinya itu buatan Allah. Pasti yang membuat tidak sama dengan yang dibuat. Kalau tukang kayu bikin kursi, pasti tukang kayu tidak sama dengan kursi. Kalau tukang kayu disamakan dengan kursi, pasti tukang kayunya marah. Tukang jahit bikin celana, bikin baju, itu bikinan tukang jahit. Pasti tukang jahit tidak sama dengan bikinannya. Kalau tukang jahit disamakan dengan celana, pasti tukang jahit marah. Jangan sampai mensekutukan Allah. Allah Maha Esa, tidak ada yang sama dengan Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Kita hanya menyembah Allah penciptanya. Selain Allah adalah ciptaan Allah. Kami tidak mensujud kepada ciptaan Allah berbentuk apapun saja. Yang kita sujud hanya pada penciptanya. Ini akidah Islamiyah. Bagaimana? Mantap? Mantap? Ini kewajiban saya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk yang datang dari Allah, agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar semua rasul itu menampakkan, memperlihatkan, mengiklankan, menawarkan syariat Allah itu pada manusia. Iklan sabun saja boleh, masa saya iklan Islam tidak boleh? Saya datang ke Bangil untuk mengiklankan Islam. Inilah akidah Islam. Saya cuma menawarkan, inilah bangsa Indonesia, akidah Islam. Bangsa Indonesia mau beli, alhamdulillah. Tidak membeli pun, wa ma alaina illal balaghul mubin. Kewajiban syukuran makmun hanya menyampaikan. Ini akidah Islam. Mana akidah Anda? Persilakan. Islam dalam akidah cuma kenal dua, Khaliq wal makhluk, pencipta dan yang diciptakan. Yang kita sujud penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Islam sebagai hudal linnas, Al-Quran sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Pada bulan Ramadan yang Allah turunkan kitab Al-Quran, hudal linnas, untuk petunjuk hidup bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan daripada petunjuk itu yang membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Ini Islam. Mana yang benar Islam tunjukkan, mana yang tidak benar Islam tunjukkan. Saya wajib memperlihatkan agama ini kepada umat manusia. Saya kasih contoh. Kalau saudara beli mobil Toyota baru, bukan second, kalau sudah beli mobil Toyota baru, pasti saudara dapat buku tebal, namanya buku Toyota. Dari mana buku ini? Dari yang bikin Toyota. Untuk apa buku ini? Untuk memberikan petunjuk dalam memelihara mobil Toyota. Kalau saudara beli mobil Mazda yang baru, pasti saudara mendapat buku Mazda. Dari mana buku Mazda ini? Dari pabrik yang bikin mobil Mazda. Mengapa yang bikin Mazda mengeluarkan buku Mazda? Untuk memberikan petunjuk cara memelihara mobil Mazda.
Kalau sudah beli mobil Daihatsu yang baru, dapat buku dari Daihatsu. Sudah beli mobil Mercedes, dapat buku dari Mercedes. Saudara beli BMW, saudara dapat buku dari BMW. Jangan coba-coba saudara memperbaiki mobil BMW dengan buku petunjuk Mercedes. Jangan coba-coba saudara memperbaiki mobil Mercedes dengan buku petunjuk Toyota. Berantakan Mercedesmu. Kembalikan kepada buku petunjuk yang dikeluarkan oleh yang bikin. Kalau saudara-saudara yakin bahwa Allah pencipta alam semesta dan Allah pencipta segala isinya termasuk manusianya, Allah sudah mengeluarkan bukunya, buku petunjuknya, kitab suci Al-Quran. Jangan coba-coba saudara minta petunjuk sama Amerika untuk memperbaiki manusia. Bukan Amerika yang bikin manusia. Saudara jangan coba-coba minta petunjuk sama Cina untuk memperbaiki bangsa ini. Bukan Cina yang membuat manusia. Saudara jangan coba-coba minta petunjuk sama Rusia untuk memperbaiki manusia. Bukan Rusia yang menciptakan manusia. Kalau saudara yakin bahwa sudah diciptakan oleh Allah, tidak ada jalan lain untuk memperbaiki manusia ini kecuali kembali kepada buku petunjuknya, kitab suci Al-Quran yang dikeluarkan oleh penciptanya untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Bagaimana contoh ini? Masuk di akal saudara? Masuk di akal saudara? Memperbaiki Toyota pakai buku Mercedes, hancur Toyotanya. Nah, ini saudara-saudara, Al-Quran sebagai petunjuk. Maka Al-Quran bicara segala macam kehidupan manusia. Tidak benar faham liberalisme yang datang dari barat. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Kalau kebebasan hak asasi manusia, coret semua kitab-kitab Islam yang mengatakan yajibu alal mukallafi. Yajibu alal mukallafi, coret semua. Wajib bagi orang yang berakal, wajib bagi orang yang berdewasa. Artinya mukallaf orang yang diberikan beban oleh Allah. Liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia. Subhanallah, bertentangan dengan Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan jin dan manusia untuk sujud kepada Allah. Allah menciptakan syukran makmun tidak untuk sakaripi dewe. Allah ciptakan syukran makmun bukan untuk semau gue. Allah ciptakan syukran makmun bukan untuk semau-maunya, tapi Allah ciptakan syukran makmun untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Di mana letaknya liberalisme? Seorang tokoh liberalisme di Amerika bernama Humphrey Cox, dalam bukunya dia menyatakan liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, karena agama oleh mereka dianggap membelenggu kebebasan manusia. Ini haram, ini haram, ini haram, ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini seluruhnya untuk membelenggu kebebasan manusia. Mereka ingin bebas dari asuhan agama. Lahirlah di barat aliran liberalisme. Jangan dikira kita ini tidak tahu dari mana makhluk liberalisme itu lahir. Tanya sama Syukron Makmun. Ini yang sangat berbahaya. Supaya kita bebas dari agama. Mau sholat, sholatlah. Kalau tidak mau sholat, gak usah sholat. Kebebasan adalah asasi manusia.
mau puasa puasalah Ramadan, tidak mau puasa yang nggak usah puasa, kebebasan adalah asasi manusia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah ciptakan syukuran makmun bukan untuk sakaribi dewe. Canreng Madura, syukuran makmun diciptakan oleh Allah benih kangkui ngalak karbatibi. Allah ciptakan syukuran makmun untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Itu jelas. Nah, Islam memberikan satu syariat dalam kehidupan manusia. Saya tawarkan mulai berumah tangga. Islam bicara soal berumah tangga, bagaimana berumah tangga yang baik dengan hukum perkawinan yang sah. Setelah itu diatur mengapa Islam bicara soal rumah tangga. Jawabannya, Islam bicara soal rumah tangga supaya suaminya berakhlak Al-Quran, supaya istrinya berakhlak Al-Quran, supaya anaknya berakhlak Al-Quran, supaya pembantu rumah tangganya berakhlak Al-Quran, sehingga tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga. Suami mempergauli istrinya dengan bagus, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri itu dengan baik, dengan sopan. Jangan menggertak istrinya, jangan memukul istrinya. Hormati istri itu. Istri bukan pembantu rumah tangga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Seorang istri berbakti pada suami, seorang anak berbakti pada orang tua. Yang namanya birrul walidaini barangkali yang ada cuma dalam Al-Quran. Birrul walidaini, berbakti pada kedua orang tua. Subhanallah, alangkah indahnya ajaran Islam dalam rumah tangga ini, sehingga tidak ada kekerasan rumah tangga, tidak ada kekerasan anak. Kalau seandainya syariat Islam dijalankan oleh umat Islam secara utuh, tidak perlu pemerintah mendirikan lembaga perlindungan anak, tidak perlu pemerintah mengadakan lembaga perlindungan kekerasan rumah tangga. Tidak ada dalam Islam itu semua. Akan berlaku dengan sopan santun. Bagaimana Islam, syariat Islam membangun rumah tangga. Tidak sembarangan, mulai dari WC-nya dibangun, masuk WC dengan teratur, kaki kiri yang dimasukkan. Sebelum masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setelah masuk dalam toilet, tuntaskan najisnya. Setelah itu sucikan najis itu. Islam mempunyai kaidah, sucikan najis itu sehingga hilang 3 faktor. Kalau najis itu berwarna sampai hilang warnanya, kalau najis itu berbau hilang baunya, kalau najis itu ada rasa hilang rasanya, seperti alkohol dan daging babi. Subhanallah, subhanallah. Masuk WC diatur begitu hebat syariatnya. Keluar dari WC, alhamdulillahilladzi adaba anil wa'adha wa afani. Subhanallah. Dapur diatur oleh Islam. Bu, tidur. Saya mati, pidato setengah mati, ibu nyender ke tembok, tidur setengah mati. Ini namanya sama-sama setengah matinya, Bu. Bu, pernahkah ibu mencuci beras? Hampir salah lagi jawabannya. Pernahkah ibu bertanya, hai beras, dari mana datangmu? Pernah bertanya? Ketika ibu cuci beras, pernah ibu bertanya, hai beras, dari mana datangmu? Dari nipu orang, dari ngurangin timbangan, dari riba, dari sogok menyogok, dari suap menyuap, dari ngerampok duit rakyat, korupsi. Dari mana datangnya? Islam mengatur supaya lewat tenggorokan kita di rezeki yang halal, rezeki yang suci. Subhanallah.
Seandainya ini dilaksanakan syariat di seluruh bangsa Indonesia, ngurangin timbangan tidak ada, penipuan tidak ada, riba tidak ada, sogok menyogok tidak ada, ngerampok duit rakyat, korupsi tidak ada, karena ini semuanya barang haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Kalau ini dilaksanakan, korupsi kagak ada, sogok menyogok tidak ada, nipu orang tidak ada, ngurangin timbangan tidak ada. Inilah syariat Allah. Saya iklankan liyudhirahu ala dini kullih, untuk saya perlihatkan kepada semua agama, ini syariat Islam. Mana syariatmu? Persilakan, tunjukkan. Ini syariat Islam. Dalam soal makan, kalau ini dilaksanakan oleh semua bangsa Indonesia, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, korupsi tidak ada, sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada, ngurangin timbangan kagak ada, menipu perdagangan tidak ada. Subhanallah, alangkah indahnya syariatmu ya Allah, seandainya dilaksanakan secara utuh. Habis dari dapur yang dimasak semuanya barang halal, masuk ke ruang makan. Subhanallah, makanlah oleh engkau. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, kunyahlah makanan itu sampai sehancur-hancurnya. Mengapa Allah kasih gigi? Supaya gigi ini menghancurkan makanan sehancur-hancurnya sebelum ditelan, agar ususmu, agar babatmu tidak mengikuti, tidak dikasih beban berat, yang dimakan sudah hancur. Subhanallah, ini Islam berbicara. Kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah kau dan minumlah kau, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Subhanallah, indah syariat Islam ini. Rasulullah bersabda, nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami kaum yang tidak makan kecuali merasa lapar, dan kalau lapar kami makan tidak sampai kenyang, hanya menghilangkan lapar. Subhanallah, insyaallah sehat. Ini dalam meja makan ada syariatnya, ada petunjuknya supaya sehat, dan ini sesuai dengan peraturan kesehatan. Kulu wasrobu wala tusrifu, sesuai. Nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Biasanya dokter memberikan nasihat seperti ini, seperti hadis ini, kalau orang sudah sakit emah. Kalau orang sakit emah, kata dokter, engkau kemanapun bawa roti. Kalau merasa perutnya lapar, kau makan, tapi jangan sampai kenyang. Itu orang sakit emah. Masya Allah, Quran 1400 tahun yang lalu sudah memperingati, nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami kaum, kata Rasulullah, yang tidak makan kecuali merasa lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Subhanallah, sehat perutnya. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana lil muslimin. Masuk kamar tidur. Islam punya syariat. Bacalah oleh engkau surat Al-Ikhlas, Al-Maudatain, dan ayat kursi minim. Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu saya hidup dan saya mati. Setelah itu jangan ngomong lagi sampai tidur. Ini ada peraturannya. Sampai mau tidur dengan istrinya pun sebenarnya ada bismillahnya, cuman tidak keburu. Ya, ada bismillahnya. Bu, yang muda-muda nanti kalau habis ngaji suaminya mau naik,
Ya, tanya oleh ibu, Kang, kalau Jawa, Kang sudah baca bismillah belum? Belum dek, turun Kang. Nabi mengajarkan bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni arhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, jauhkanlah setan dari saya, jauhkan saya dari setan, berikanlah ya Allah saya keturunan anak-anak yang soleh. Baru naik nangkring kayak ayam, nangkring kayak kambing, bagaimana anaknya mau soleh? Hah? Hei perempuan, nanti kalau suaminya naik tegur ya, berani enggak? Berani enggak? Berani enggak? Tegur. Bang, kalau bilang abang, kalau bilang akang, Kang. Sudah baca bismillah belum Kang? Maaf dek, belum. Turun dulu Kang, baca bismillah dulu nanti naik. Sampai di situ Rasulullah mengajarkan itu, supaya keturunannya keturunan baik-baik, keturunan yang soleh-soleh. Baca bismillah, bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkanlah setan dari saya, jauhkan saya dari setan, berilah ya Allah saya keturunan anak-anak yang soleh. Naik kepada istrinya, baca bismillah, subhanallah. Bangun tidur, masya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah. Ini syariat Islam dalam satu rumah tangga. Kamar tamu, subhanallah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaknya hormati tamu. Masya Allah. Terima kasih panitia masjid, ada rumah yang langsung dikosongkan. Hanya karena saya datang, nggak tahu penghuninya kemana ngungsinya. Karena ini mesti ada penghuninya itu. Saya lihat semua kamar kosong semua. Kemana penghuninya itu? Ya mungkin ke tetangga, Allahu a'lam bishawab, saya nggak ngurusi larinya. Yang penting saya dimasukkan ke rumah kosong, rumahnya bagus, alhamdulillah. Barangkali termasuk ini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi tamu, subhanallah. Indah syariat Islam itu kalau mereka kenal. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu au tusallimu ila ahliha. Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kau minta izin dan kau ucapkan salam, assalamualaikum. 3 kali ucap salam tidak dijawab oleh yang punya rumah, haram kau masuk rumah orang. Subhanallah. Tamu diatur, tuan rumah diatur. Menghormati tamu, masya Allah. Makanan dipersiapkan, rumahnya dikosongkan. Ya Allah, terima kasih dan terima kasih. Nah, di sini Islam mengatur berumah tangga. Islam mengatur bagaimana ber-RT, bagaimana ber-RW dalam kelurahan ini. Ada syariat Islam yang harus diterapkan di dalam kita bermasyarakat. Dan insya Allah tidak ada orang yang menolak syariat Islam ini kalau mereka tahu. Yang menolak itu karena tidak tahu bagaimana dalam Islam kita ber-RT, ber-RW, bermasyarakat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hormati tetangga. Alangkah indahnya dalam satu kampung. Kampung apa ini?
Kolosari. Kulosari. Kolur Sari, ya sudah apa aja dah ya. Kolur Sari. Alangkah indahnya kalau setiap RT ini tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai, walaupun berbeda suku, berbeda agama, mari kita hidup rukun tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Subhanallah. Tidak ada dalam tetangga itu saling mencari kesalahan. Wala tajassasu, kata Allah, jangan kau mencari kesalahan orang lain. Kesalahan jangan dicari, tapi kalau kau menjumpai orang berbuat salah baru engkau nahi mungkar, tapi jangan mencari-cari kesalahan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan berbuat ghibah di antara kalian. Suka menceritakan kejelekan tetangga itu tidak boleh dalam Islam. Subhanallah, alangkah indahnya syariat Islam itu kalau dikerjakan di RT-RT di seluruh Indonesia ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, bergotong royonglah kalian di dalam RT dan RW, bergotong royong pembersihan desa, bergotong royong membangun kampung. Subhanallah, ini yang ada di dalam Al-Quran, syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya kita ber-RT ber-RW kalau seandainya syariat ini dilaksanakan. Bagaimana? Mantap, mantap. Ya, nggak rugi saya datang ke Bangil ini. Yang sebelumnya saya tidak ada acara ke sini ini. Sebelumnya ya cuman ada kawan akrab saya yang ditelepon oleh orang Bangil pakai tawassul pakai wasilah, sehingga ya sudahlah saya terima. Ya alhamdulillah saya bisa sampai di sini. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, saya ingin menampakkan agama saya kepada bangsa saya. Saya ingin menawarkan agama saya kepada bangsa saya. Saya ingin mengiklankan syariat Islam kepada bangsa saya. Itu kewajiban saya kepada Allah. Soal saudara mau beli atau tidak mau beli, tidak ada urusan bagi saya. Saya cuma menawarkan ini syariat Islam. Saudara mengikuti, alhamdulillah. Tidak, wa ma alaina illal balagul mubin, saya cuma diperintah untuk menyampaikan. Inilah syariat Islam, ber-RT ber-RW. Masya Allah, alangkah indahnya masyarakat Islam ini kalau tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, tetangga dengan tetangga saling tolong menolong, tetangga dengan tetangga tidak ada yang mencari kesalahan, tidak ada yang ghibah, seluruhnya berjalan dengan rukun dan damai. Ini yang dibentuk masyarakat Islam, masyarakat Qur'ani, masyarakat yang menurut Al-Quran kayak begini bentuknya. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai, bekerja sama gotong royong, jangan saling mencari kesalahan. Subhanallah, indahnya masyarakat Qur'ani ini kalau kita laksanakan. Saling hormat menghormati walaupun berbeda suku, berbeda agama. Inilah indahnya syariat Islam. Islam bicara soal ekonomi. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku ekonomi, orang yang berakhlak, orang yang bermoral. Jangan sampai pelaku ekonomi orang yang tidak berakhlak, orang yang tidak bermoral, yang terjadi tipu menipu sehingga merugikan konsumen. Ini Islam bicara soal ekonomi, soal jual beli, bagaimana menurut akhlak Islam, yang dijual apa, syaratnya bagaimana. Subhanallah, indah kitab Fathul Qorib itu,
Indah kitab Fathul Mu'in itu, yang di situ ada bab namanya babul bai', bab jual beli. Di situ ada babul syirkah, bab tentang koperasi. Di situ ada bab babul qarad dalam penanaman modal. Di situ ada bab tentang babul hawalah, cara pemindahan hutang. Di situ ada bab cara babus salam, cara pemesanan barang. Subhanallah, indah syariat Islam dalam ekonomi ini. Seperti Islam dan dunia modern sekarang ini ada timbul jual beli dengan online, ya, tidak punya toko, tidak punya gudang, tidak punya pabrik, hanya punya HP, tapi bisa menjadi pedagang besar sekarang ini. Kalau yang punya HP dengan pabrik kenal, yang punya HP ya tinggal duduk di kursi, dia tawarkan HP-nya, saya punya barang ini, barang ini, barang ini, padahal dia sendiri nggak punya, yang punya pabrik. Lalu pesan kepada saya minta barang itu, saya telepon ke pabrik, tolong kirim barang ini ke alamat ini. Subhanallah. Bagaimana hukumnya Pak Kiai? Online persilakan, tidak dilarang dengan pesanan online, tapi dengan syarat jangan membayar sebelum barang diterima di rumah. Tuh hebat Islam itu. Lah kalau sudah bayar duluan, kalau tidak dikirim gimana? Kalau dikirim barangnya nggak cocok gimana? Islam teliti. Maka kalau seandainya babul bai', babul hawalah, babul qarad, babul syirkah tentang ekonomi Islam ini dilaksanakan secara syarat Islam, insya Allah pemerintah tidak perlu membuat lembaga perlindungan konsumen. Pasti konsumen terlindung karena pelaku ekonominya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak, tidak akan menipu pada konsumen. Inilah syariat Allah. Bagaimana kampanyenya ini kira-kira? Hah? Iklan saya ini, loh kalau anda ada iklan kan nggak laku, betul apa tidak? Kita iklankan, ini kewajiban para kiai, para mubaligh, perlihatkan syariat Islam ini. Inilah indahnya syariat Islam dalam ekonomi, dalam bermasyarakat, dalam rumah tangga. Saya uraikan semua. Ini syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara berumah tangga menurut Al-Quran, cara ekonomi bermasyarakat menurut Al-Quran, menurut sunnah Rasulullah, cara berekonomi menurut Al-Quran, menurut sunnah Rasulullah. Insya Allah kalau semua pelaku ekonomi terdiri daripada manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, terdiri manusia-manusia yang berakhlak, pelaku ekonomi orang yang bermoral, insya Allah tidak ada lembaga perlindungan konsumen. Konsumen akan terlindungi dengan menjalankan syariat Islam secara utuh. Ini saya tawarkan. Dibeli orang bangil, alhamdulillah. Tidak dibeli, wa ma alaina illal balagul mubin. Islam bicara soal politik, wah ini yang serem. Ya. Mengapa Islam bicara soal politik? Jawabannya satu, supaya pelaku politik, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral, jangan sampai pelaku politik orang yang tidak berakhlak, jangan sampai pelaku politik orang yang tidak bermoral, hancur rakyatnya. Siapa pelaku politik? Pelaku politik itu mulai bupati, lurah belum, mulai bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, anggota DPR, baik pusat mau DPRD, pejabat-pejabat tinggi pemerintah, itu semuanya pelaku politik. Mengapa Islam bicara soal politik? Supaya pelaku politik terdiri daripada orang-orang yang berakhlak,
terdiri pada orang-orang yang bermoral. Jangan sampai pelaku-pelaku politik ini dari orang-orang yang tidak berakhlak, orang-orang yang tidak bermoral, korupsi, sogok menyogok, hancurlah negara ini. Bagaimana? Jelas ini? Hah? Lengkap ngajinya ini, dari WC sampai presiden. Lengkap kan? Dari WC sampai presiden saya bicara. Nah, ini sebabnya. Seandainya ya dulu kata almarhum Kiai Maskur Singosari, mantan Menteri Agama, cerita sama saya, dulu yang melarang kiai bicara politik itu Belanda. Jadi kiai itu diawasi di masjid-masjid jangan sampai bicara politik supaya Belanda menjajah Indonesia itu aman. Nah, maka kiai dilarang bicara politik. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik di masjid-masjid, di majelis taklim, itu berarti orang itu sisanya Belanda. Karena Belanda dulu yang melarang. Nah, kalau para kiai sayang NKRI, kalau para kiai cinta sama umatnya di Indonesia, maka saatnya kiai bicara politik, tetapi saya harapkan politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik kayak yang ada sekarang ini yang penuh dengan hoak dan kebohongan. Saatnya kiai untuk bicara politik, selamatkan negara ini, selamatkan bangsa ini. Bicara politik Al-Quran, bicaralah politik sunnah Rasulullah. Apa benar Islam bicara politik? Oh, mau minta berapa ayat politiknya? Mau minta berapa hadis sunnah Rasulullah yang berpolitik? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab di padang mahsyar atas kepemimpinannya. Ini 100% hadis politik.